Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui online ya, melalui aplikasi Zoom. Semoga semua kegiatan-kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ya mata pelajarannya masing-masing, dan juga Bapak doakan semoga kita dapat melalui masa-masa pandemi ini dengan yang itu terutama menjaga kesehatan dan juga menetapkan protokol kesehatan. Baiklah, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang belum jaga kelestarian alam. Ya, adapun materi kali ini kita berlandaskan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dan juga ayat 42. Yang mana ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya di mana telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, pada ayat ini sudah jelas bahwa kata-kata awalnya itu telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jelas bahwa ini memang kerusakan ataupun bencana alam yang terjadi memang itu sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali kepada tafsiran ayat di ayat ini yaitu zuharul fasadu. Fasad artinya sebuah bentuk kerusakan dan kondisi tidak nyaman yang terjadi di muka bumi ini. Apapun itu, mulai dari perubahan cuaca mungkin yang tidak baik gitu kan, dan juga bencana-bencana yang terjadi itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan terhadap lingkungan kita. Karena itu adalah penyebab, pemicu terjadinya bencana yang diturunkan kepada Allah karena perbuatan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan juga tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa demikian? Karena kembali lagi jika kembali kepada individu kita bahwasanya juga kalau ingin merubah sesuatu, merubah diri kita menjadi lebih baik, itu yogianya dari usaha kita sendiri. Ada kemauan dari kita sendiri itu. Walaupun sudah banyak kita berdoa untuk minta doakan kepada orang-orang yang soleh untuk kita menjadi lebih baik. Tapi walaupun kita tidak melakukannya, hanya sebatas doa, maka itu hanya sia-sia. Begitu juga ini. Perbuatan yang kita lakukan pasti berdampak kepada kita, apalagi perbuatan yang buruk gitu. Yuk, selanjutnya, slide selanjutnya. Anda Fikri, slide selanjutnya mohon ditampilkan. Nah, sini ada sebuah hadis singkat ya, di mana pernyataannya begini, meninggalnya orang-orang yang berbuat maksiat memberikan ketenangan bagi negara, manusia, tumbuhan, dan juga binatang.
Luar biasa sekali ya. Di dalam hadis dijelaskan bahwa kenapa ini bisa terjadi? Karena sungguhnya perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang mengundang ataupun yang merugikan banyak orang. Walaupun hanya kita sendiri yang melakukan perbuatan itu, tapi azabnya kena kepada seluruh manusia. Kenapa begitu? Karena kita lihat saja pada masa-masa dahulu, pada kaum-kaum terdahulu. Ambil contoh kaum Nabi Lut. Lihat bagaimana perbuatan yang dilakukan kaum Nabi Lut itu. Sangat keji. Yaitu adalah menyukai sesama jenis untuk melakukan perbuatan yang tidak etis, yang tidak sesuai dengan norma agama. Dan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membalikkan mereka rata dengan tanah dan mengazab mereka tentunya nanti di yaumil akhir. Dan tidak heran juga kita lihat pada saat ini di berbagai negara sudah menggaungkan yang namanya perbuatan suka sesama jenis, yaitu LGBT. Dan tentunya ini adalah tamparan bagi kita semua bahwasanya apa yang sudah terjadi pada masa dahulu terjadi lagi kembali pada saat sekarang ini. Maka oleh karena itu, bagaimana kita menyikapinya untuk selalu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena ini juga menjadi penyebabnya turunnya azab Allah, maka diturunkan Allah bencana kepada negeri ini apabila semua kemaksiatan sudah merajalela dan tidak ada lagi orang-orang yang berani untuk menegakkan keadilan, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik selanjutnya. Nanda Fikri, slide selanjutnya tolong ya. Lanjut kita pada ayat ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dari ayat ini jelas bahwa perkata akhirnya itu adalah musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Tentu saja hal ini juga memicu turunnya azab dari Allah, yaitu terkait bencana alam, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Maksud dari qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin adalah kita disuruh melihat, memperhatikan bagaimana keadaan lingkungan sekitar kita. Lihatlah bagaimana fenomena-fenomena alam yang terjadi yang mungkin itu baru sekali saja kita lihat itu terjadi. Bagaimana kita menelaahnya, menjadikan pelajaran bagi kita terkait apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerusakan alam terjadi karena kita sendiri yang tidak bisa menyeimbangkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada ayat terakhir yaitu kana aktsaruhum musyrikin. Bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sudah banyak sekali kisah-kisah kita tahu ya bagaimana dampak ataupun akibat yang diterima oleh orang-orang yang mempersekutukan Allah. Banyak sekali cerita-ceritanya. Mari kita jadikan itu pelajaran bagaimana bisa kita menjadi manusia yang lebih baik, menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang semuanya itu diciptakan untuk manusia, baik itu tumbuhan, hewan, sebagai makanan dan juga
properti untuk kita. Namun kembali lagi kepada kita. Kalau kita tidak bisa menjaganya dan juga tidak bisa memberikan dampak yang baik dan juga tidak bisa menjaga keseimbangan, maka itu sama saja akan berdampak buruk bagi kita sendiri. Nah, slide selanjutnya. Dan ada sebuah hadis lagi, Rasulullah SAW bersabda, lahadda yuqamu fil ardi ahabbu ila ahliha min ayyun zoru arba'ina sabahan. Yang artinya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud memberikan gambaran bahwa menegakkan hukum bagi orang yang merusak itu lebih baik, lebih banyak memberikan ketenangan bagi penduduk dunia daripada turunnya hujan 40 hari. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kerusakan alam yang menimbulkan kekhawatiran bagi manusia merupakan peringatan dari Allah. Karena ini adalah suatu peringatan yang dimana Rasul sendiri mengatakannya. Seharusnya ini mampu menyadarkan manusia untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan kembali kepada nilai-nilai agama. Oleh karena itu, maksud hadis ini adalah tegakkan hukum yang tegas bagi mereka yang memberikan contoh yang tidak baik dan melakukan hal-hal pelanggaran yang terkait dengan untuk kepentingan pribadi mereka. Agar apa? Agar Allah ridho dengan negara ini, dengan suatu negeri yang dimana keadilan ditegakkan. Otomatis apabila keadilan ditegakkan, maka itu akan menjadi suatu tameng ya bagi negara tersebut ataupun suatu perlindungan. Ya, selanjutnya. Nah, itu tadi. Nah, ini dia kandungan isi daripada dua ayat tersebut, yang mana ayat 41 menegaskan Allah berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah perbuatan manusia itu sendiri. Dan juga pada ayat 42 yaitu bagaimana kita disuruh untuk mempelajari apa yang kita lihat dan juga mempelajari apa yang telah terjadi pada umat-umat sebelumnya terkait bencana yang diturunkan oleh Allah akibat ulah mereka sendiri. Dan yang terakhir, nah, adapun hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan kandungan isi Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dan 42 ada 5, yaitu mencintai alam sekitar, selalu menjaga dan memelihara kelestarian alamnya, tidak merusak habitat alam, dan keempat, tidak melakukan pencemaran lingkungan hidup, yang kelima, cinta kepada keindahan dan kebersihan. Nah, itu tadi materi kita hari ini ya. Untuk itu, Bapak akan membagi 3 kelompok. Sudah di-share di grup ya. Atau bacakan kembali kelompoknya. Kelompok pertama yaitu ada Faris, Abdullah, Anita, Ayu, Delvi, Dinda, Fahri, Novita, dan Sahnan. Yang mana kelompok 1 menjelaskan kembali apa yang terdapat dari Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dan kelompok 2 itu ada Fikri, Dira, Imas, Nanda, Rafika, Rizka, Siti Aminah, Siti Fadil Afifah, dan Rizky Hasanah. Dan kelompok ketiga ada Mirza, Zulkhairi, Tasya, Wahyu Pertiwi, Nur Haida, Ramadandi, Irfan Syah, Ibnu Afif, dan Zahro. Nah, untuk kelompok kedua itu menjelaskan apa yang maksud dari penjelasan dari Quran Surah Ar-Rum ayat 42, dan kelompok ketiga apa hal yang harus dilakukan yang sesuai dengan perilaku kita terkait dengan Surah Ar-Rum ayat 41 dan 42. Bisa dipahami ya? Tuh, ngantuk semua nih Bisa, nampaknya. Pak. Ya. Pak. Bisa, Pak. Ya. Aman tuh, Pak. Ya, bagus. Mungkin Bapak berikan waktu sekitar 3 menit ya untuk berdiskusi kepada kawan-kawannya.
silakan. Pak, kelompok 3 tadi apa, Pak? Mengenai apa, Pak? Ya, kelompok 3 itu mengenai hal-hal yang harus dilakukan sesuai dengan perintah dari Quran surah Ar-Rum ayat 41 dan 42. Bagaimana, ada yang sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Ya, kelompok berapa itu, dipersilakan. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1, Pak, menjelaskan tentang surah Ar-Rum ayat 41. Ada 4 poin, Pak. 4 poin penting penjelasannya di sini. Yang pertama, sebagai khalifah di muka bumi, manusia bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, melestarikan, dan memelihara lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan alam yang dilakukan manusia seringkali tidak diiringi dengan usaha pelestarian seperti menebang pohon. Seharusnya kembali lagi menanam pohon, tidak hanya untuk memanfaatkan alam saja. Yang ketiga, keserakahan manusia mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri. Yang keempat, Allah memberikan sebagian manusia merasakan dampak buruk akibat perbuatannya sendiri, seperti terjadinya bencana alam. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi dari kelompok 1 ya. Ya, yuk selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2 atau kelompok 3? Saya Pak dari kelompok 2. Ya, silakan. Baik, di sini saya kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2, yang dimana menjelaskan dari Quran Surah Ar-Rum ayat 42, yang dimana pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk melakukan perjalanan di muka bumi supaya mereka bisa mengetahui sejarah dan terjadi pada umat-umat terdahulu dengan melakukan pengamatan dan penelitian dari peninggalan sejarah tersebut. Dengan demikian, manusia bisa mengambil pelajaran penting tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tentang hal-hal yang harus ditinggalkan, sehingga mengamati keadaan alam dapat menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Itu saja, Pak. Ya, baik, bagus ya. Terima kasih pada kelompok 1 dan kelompok 2. Yuk, terakhir kelompok 3. Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, nama saya Wahyu Pertiwi. Saya perwakilan dari kelompok 3. Hal-hal yang harus dilakukan sesuai dengan Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42, yaitu yang pertama, mencintai alam sekitar. Yang kedua, selalu menjaga dan memelihara kelestarian alam. Yang ketiga, tidak merusak habitat alam. Yang keempat, tidak melakukan pencemaran lingkungan hidup. Dan yang kelima, cinta kepada keindahan dan kebersihan. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih ya. Baiklah, karena semuanya sudah memaparkan hasil diskusinya, mungkin inilah materi kita pada hari ini, yaitu menjaga kelestarian lingkungan alam. Kembali lagi bahwasanya itu kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa merawat, menjaga, dan juga melakukan
kegiatan-kegiatan yang mampu menambah kita cinta terhadap kepedulian lingkungan alam sekitar ya. Seperti ya banyaklah contohnya membersihkan di lingkungan kita aja dulu, membersihkan lingkungan sekitar rumah, menanam pohon dan juga merapikan apa yang perlu dirapikan ya. Jangan mencoba untuk mengikuti tren-tren zaman sekarang tuh. Tengok tuh. Ada pula pohon pula ditinju-tinju sampai hancur kan. Dari mana kalian lah yang tahu ya? Salam Binjai, Pak. dari Binjai, Pak. Oh di Binjai ya? Nggak ada Di orang Binjai, Binjai Pak. kan? Orang ada orang. sahabat. Salam dari Tibin, Pak. Nah, ada tebing lah. Dan dipukuli pula pohon pisang tebing tuh ya. Ada pula pohon ditinju-tinju viral ya. Luar biasa. Aturan yang viral tuh bagaimana membuat tanaman atau melestarikan lingkungannya, menanam pohon, membuat taman menjadi bersih gitu. Ya, itu tadi intermezzo sedikit ya. Baik, itulah pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita sehat-sehat selalu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Pak, ada tugas, Pak? Abdul. Nggak ada.